Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 11. Di awal video ini, Raul yang telah mengeluarkan pedang miliknya kini menatap tajam ke arah Baron Gendar. Lalu ia berkata, "Baron, tindakanmu saat ini itu tidak ada bedanya dengan mendeklarasikan perang melawan Aston County, kau tahu." Mendengar hal itu, para bangsawan lain kerabatnya yang awalnya mendukung dirinya kini berbalik menyerang Count Gendar sendiri. "Baron Gendar, ini tidak ada dalam perjanjian kita sebelumnya. Kamu bertarung melawan Conti? Kau sudah gila. Kenapa sih? Aku sudah muak. Biarkan dulu pergi." Namun, mendengar ocehan mereka semua, Baron Gendar tentu saja langsung mencibirnya. "Bodoh sekali. Sudah terlambat bagi kalian untuk kabur, karena kita semua ada di pihak yang sama. Apa kalian pikir Sang Kon akan memaafkan kita?" Tentu saja, perkataan Baron Gendar membuat semua kerabatnya terdiam, tak berkutik. Lalu, Raul menatapnya kembali, berkata, "Sudah selesai bicaranya, Baron. Apa tindakanmu selanjutnya?" "Aku tidak akan menandatangani dokumen itu." Baron Gendar pun kembali meninggikan suaranya, menunjuk Raul, berkata, "Raul, mungkin kau tidak paham soal apa yang terjadi saat ini. 100 Knight dan Guards akan menyerangmu dalam sekejap di bawah perintahku. Apa kau pikir Golden Bears bisa mengatasi semua ini?" Saat itu, meskipun Baron Gendar mengancam Raul sendiri, sebenarnya ia juga tampak merasa khawatir, yang membuatnya berpikir, "Aku sudah menyiapkan senjata rahasia untuk berjaga-jaga. Bahkan Golden Bear pun tidak akan bisa melawan mereka." Namun sayangnya, rencana licik Baron Gendar telah diketahui oleh Raul, yang bahkan juga berpikir, "Sudah kuduga beberapa dari mereka hanya menonton saja. Kalau begitu, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak." Dengan pikiran seperti itu, Raul pun mengangkat pedangnya, mengarahkannya pada Baron Gendar, lalu tersenyum, berkata, "Ya, terus?" Melihat tingkahnya, Baron Gendar yang tidak menyangka kenal itu seketika tersentak berpikir, "Apa? Bagaimana bisa dia sangat percaya diri seperti itu? Aku kira aku bisa mengancamnya dengan tentara-tentara ini. Senjata rahasiaku ini juga menjadi harapan terakhirku. Jika aku menggunakannya, itu sama saja dengan aku berperang dengannya. Aku harus menggunakan ini. Akan lebih mudah jika dia selemah yang dirumorkan." Dengan pikiran seperti itu, Baron Gendar pun mengambil sebuah liontin beruang dari dalam saku bajunya. Lalu ia pun melemparkannya ke arah Raul sembari berkata, "Menghina aku dengan dokumen palsu dan merendahkanku di hadapan banyak orang. Aku akan mendapatkan keadilan untukku. Raul de Aston, aku minta bukti akan garis keturunanmu." Melihat tingkahnya yang begitu tiba-tiba, bangsawan lainnya pun yang tidak menduganya kembali membicarakannya. "Pembuktian garis keturunan, permintaan duel yang hanya bisa kau gunakan sekali dalam seumur hidup. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan orang dengan kuasa yang lebih besar, dan dia menggunakannya di sini. Dan lawannya adalah keponakannya sendiri. Ini sangat dipaksakan, benar kan?" Di tengah-tengah para bangsawan yang mempertanyakan tindakannya, Raul sendiri yang mengerti maksudnya langsung bertanya, "Baron Gendar, apa kau serius? Memangnya kenapa aku harus menerima tantanganmu?" Baron Gendar pun menimpali, "Anggap saja ini adalah kesempatan terakhirmu untuk minta maaf padaku.
Ini adalah pilihan yang lebih baik daripada aku harus mengambil paksa sil milikmu itu. Raul pun dengan tenangnya membalas. Dan kau akan mendapatkan kehormatan dari mengambil paksa sil milik keponakanmu dari duel yang terhormat ini. Meskipun saat itu Brongendar terlihat sangat kesal, ia hanya bisa terus mengikuti alurnya. Putuskan pilihanmu. Jika kau menolak, aku akan menggunakan jalan yang lebih parah dari ini. Mendengar perkataannya, Raul pun sempat tertegun, yang membuat Brongendar berpikir, kau sudah tahu jawabanmu, meskipun kau berlagak kuat seperti itu. Kemudian Raul bertanya, apa aturan dari duel ini? Aku rasa kau tidak akan melakukan satu duel saja. Dengan wajah sombongnya, Brongendar menjelaskan 3 perwakilan dari masing-masing kubu, duel one by one dari tiap kubu, dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Karena ini adalah pembuktian garis keturunan, kau harus memilih 3 orang dengan garis keturunan yang sama denganmu. Mendengar hal itu, seketika itu juga Satria Philip yang mengerti maksudnya langsung menentangnya. Tidak mungkin, hanya Tuan Raul dari si Aston, itu tidak adil. Namun Brongendar langsung menyangkalnya. Ada banyak orang dari kerabat Aston yang hadir di sini. Jika mereka pikir keputusan Raul itu benar, mereka bisa mendukungnya. Itu bukanlah urusanku jika tidak ada yang mau mendukungmu sekarang. Tentu saja, sikap arogannya membuat Satria Philip ingin langsung menghardiknya. Namun, Raul langsung menahannya. Tenang dulu, Philip. Lalu apa taruhan untuk duelnya? Aku akan menandatangani dokumen itu jika aku kalah. Dan kau, apa yang akan kau pertaruhkan di dalam duel ini? Brongendar yang dari awal memang berniat tidak ingin mempertaruhkan apa-apa, ia membalas, aku pikir itu tidak penting. Apa kau menginginkan sesuatu dariku? Raul pun menekankan, ini adalah duel yang adil. Jadi taruhannya harus adil juga. Jika aku menang, aku akan mengambil semua rumah dari keluarga yang terus serta memberikan dukungan mereka di dokumen itu. Jika kau tidak setuju, maka duelnya akan dibatalkan. Jadi, apa jawabanmu, Baron? Tentu saja, perkataan Raul mengundang reaksi penolakan dari para bangsawan yang mendukung Brongendar. Apa? Omong kosong! Mana mungkin bisa begitu? Di tengah-tengah keadaan itu, Brongendar yang merasa terpojokan hanya bisa berpikir, apa yang dipikirkan sebenarnya? Ini hanya akan membuat keluarga bangsawan lain memusuhinya. Tawarannya memang tidak buruk untukku. Jika aku tidak bisa membuatnya menandatangani dokumen ini, rumah-rumah itu tidak ada artinya bagiku. Kemudian, setelah mempertimbangkan hal itu, Brongendar pun membalas, baiklah, aku setuju. Apa kau menerima tantangan duel ini? Ada banyak cara untuk melakukan hal ini, kau tahu. Saat itu, Raul menganggukkan kepalanya, lalu terdiam karena ia melihat sebuah benda pemberitahuan tepat di depan wajahnya yang membuatnya berpikir, Philip benar, tapi aku sudah memutuskan untuk menerima duel ini dan aku bahkan mendapatkan sebuah quest untuk duel ini. Aku tidak akan mundur. Lalu, setelah membaca detail questnya, Raul pun melirik ke arah Sir Philip, lalu bertanya, Tuan Philip, apa kamu pikir aku akan kalah? Philip pun membalas, bukan begitu, Tuan. Saya hanya khawatir jika ada hal yang tak terduga terjadi saat duel dilangsungkan. Mendengar hal itu, Raul pun membalasnya dalam chat pribadi Guild. Jangan khawatir, jika kau merasa ada sesuatu yang janggal, kau bisa langsung maju dan mencegahnya. Aku yakin mereka pun berpikir demikian. Saat itu, Raul merasa duel tersebut hanyalah untuk pertunjukan semata, karena mereka tidak akan menerima konsekuensinya, bahkan jika mereka kalah. Lalu, Raul menuturkan, baiklah, aku menerima duelnya, tapi siapa yang akan menjadi juri dari duel ini? Aku tidak mau kau bertingkah seenaknya setelah kau kalah. Mendengar hal itu, Brongendar pun tersenyum membalas, jangan khawatir, aku membawa satu tamu spesial hari ini. Bolehkah aku minta untuk menjadi juri, Tuan? Mendengar perkataannya, di mana Brongendar meliriknya, seorang pria itu pun tersenyum membalas, aku rasa aku harus menerimanya. Mendengar suaranya, seketika itu juga para bangsawan di sana
melirik bersamaan ke arahnya. Siapa? Siapa itu? Dia bukan penjaga, kan? Kemudian, Baron Gendar pun memperkenalkannya. Orang ini adalah orang yang dikenal dengan pedangnya dan personanya di ibu kota. Sang Rising Star of Ruben Kingdom, Raphael de Randall, putra keempat dari Randall Visconti. Mendengar hal itu, seketika itu juga para knight di sana mengeluarkan pedang miliknya. Randall Visconti? Kenapa keturunan Randall di sini? Randall bajingan! Dengan wajah tebalnya, Raphael de Randall tersenyum menuturkan, "Tenang semuanya. Aku tidak di sini karena aku diundang kemari. Aku datang untuk bertemu Tuan Raoul. Aku tidak menyangka kejadian menyenangkan. Maksudku, kejadian tragis ini akan terjadi." Mendengar hal itu, meskipun Raoul sudah menduganya, dirinya tetap menjaga kehormatannya. Lalu ia berkata, "Randall Visconti, aku yakin kau akan menjadi juri yang adil." Raphael pun tersenyum menimpali. "Iya, tentu saja." Kemudian, Raphael pun memimpin jalannya duel tersebut. Para perwakilan harap berdiri di sini. Dengan begitu, para bangsawan di sana pun mulai bergerak ke samping, memberikan sebuah ruang di tengah aulanya, di mana Raoul langsung melangkah maju ke tengah aulanya. Di saat Raoul melangkah maju, ia berpikir, sesuai dugaanku, tidak ada yang mendukungku. Ya, tidak buruk. Aku tidak perlu memilih satu dari sekumpulan sampah ini. Kemudian, Raphael melanjutkan. Mari kita mulai pertandingan pertama. Putra ketiga keluarga Gendar, Aron, melawan putra termuda, Count Aston, Raoul de Aston. Mendengar namanya dipanggil, Aron pun yang telah bersiap sebelumnya kini melangkah maju dengan sebuah pedang di tangannya. Saat itu, wajahnya yang penuh ketegangan menatap ke arah Raoul sembari berpikir, anak ini mengacaukan pestaku. Itu lemah dari Aston. Dia menjadi angku setelah menang di turnamen pinggiran. Awas saja, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Kemudian, setelah merasa jika kedua pesertanya telah bersiap, Raphael pun memulai duelnya. Duel dimulai! Tepat setelah Raphael mengatakan itu, Aron langsung melompat menerjang ke arah Raoul. Mampus kau bocah! Namun sayangnya, gerakannya yang begitu mudah terbaca malah membuat dirinya langsung terjatuh oleh tebasan pedang Raoul sendiri. Melihat hal itu, dengan tampang datarnya, Raphael pun mengangkat tangannya, lalu berkata, pemenangnya adalah Raoul. Tentu saja, hasil duelnya membuat para bangsawan di sana tak bergeming, bahkan hanya bisa bergumam membicarakannya. Oh, dalam satu serangan saja, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Saat itu, Baron Gendar yang merasa geram pun hanya bisa menggerutu. Bodoh, dialah enggak? Tidak mungkin. Bodoh sekali. Kau kehilangan kesempatanmu untuk meraih kembali kehormatan keluargamu. Tolol. Kemudian, setelah Aston dibawa ke pinggir arenanya, Raphael pun menuturkan, bisakah kita memulai duel yang berikutnya? Mendengar hal itu, bisa Raoul menganggukkan kepalanya. Seorang pria muda dari sisi Baron Gendar melangkah maju berkata, aku yang akan maju. Mendengar perkataannya, Raphael pun meliriknya, lalu berpikir, Baron Caspi. Dia adalah salah satu dari swordsman yang cukup berbakat di ibu kota. Aku cukup bersemangat untuk menyaksikan duel kedua ini. Kemudian, setelah Baron Caspi maju ke tengah aulanya, ia pun yang telah mengeluarkan pedangnya berkata, ayo langsung mulai saja. Dengan begitu, duel kedua pun dimulai, di mana Raoul kini menghadapi Baron Caspi. Saat itu, meskipun Baron Caspi terus-menerus melancarkan serangan ke arah Raoul sendiri, dirinya sendirilah yang merasa kesulitan, bahkan hingga membuat tubuhnya gemetaran. Tatkala ia berkata, teknik dasarmu bagus juga. Cukup stabil, refleksmu juga tercepat semua. Aku paham kenapa Aron kalah darimu dalam satu serangan saja. Saat itu, karena merasa Raoul bisa mengimbangi seluruh ayunan pedangnya, Baron Caspi pun menggunakan teknik ultimate-nya sembari berpikir, ini bukanlah sesuatu yang harusnya kupakai untuk melawan orang yang 20 tahun lebih muda dariku. Tapi, aku masih punya banyak hal untuk kupertaruhkan.
terimalah Beer Strike. Namun meskipun Baron Caspi begitu percaya diri dengan tekniknya, dirinya tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat jika Raul bisa menahan teknik pamungkasnya. Dia menahannya. Dia bisa menahan Beer Strike. Raul sendiri yang merasa duelnya begitu mudah, kini menghempaskan pedang Baron Caspi yang membuatnya terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Saat itu, Raul berpikir, apa yang dia pikirkan? Menggunakan versi kaku dan memilih Sword Arts untuk melawanku. Tidakkah dia tahu kalau memasuki ranah Sword Art, aku yang pelajarinya dengan cara sistematis memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dirinya. Siapa sangka melawan Sword itu ternyata semudah ini. Kemudian Baron Caspi kembali menggunakan kuda-kudanya sembari menuturkan, tak kusangka teknik ini tidak bekerja padanya. Tak peduli sebesar apapun dia itu, apa itu karena dia sudah cukup familiar dengan teknik milik keluarganya. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Setelah mengatakan itu, Baron Caspi pun menggunakan sebuah teknik yang mana merupakan gabungan dari beberapa teknik sekaligus. Namun meskipun begitu, Raul sendiri bisa menahannya. Tapi saat itu, ia berpikir, kelihatannya dia menggabungkan Sword Art lain yang ia pelajari di ibu kota. Setidaknya, ini lebih baik daripada yang tadi. Melihat Raul yang hanya bisa menahan teknik pedang dari Baron Caspi, para bangsawan yang mendukungnya pun langsung merasa heboh. Wah, benar. Dia tidak akan bisa bertahan lama karena dia hanyalah seorang bocah yang tidak memiliki pengalaman bertarung secara langsung. Dia pasti menganggap kalau pemilik Sword Art miliknya bisa bersaing di ibu kota. Hajar dia, Baron Caspi! Mendengar perkataan mereka, Raul pun yang sengaja mendengarnya. Kini meliriknya sambil berpikir, lucu sekali. Mereka hanyalah pecundang yang meninggalkan pekerjaan mereka karena inferiority complex dan juga rasa iri, lalu meninggalkan kampung halaman mereka untuk tinggal di ibu kota. Tentu saja ada beberapa kerabat lain yang memiliki kemampuan lain selain berpedang dan berpindah ke ibu kota dengan tujuan yang lebih besar. Tetapi orang-orang berharga itu tidak hadir di sini. Tak seperti para pecundang ini, mereka membuat garis batas antara kerabat dan diri mereka sendiri, dan juga mereka bahkan membantu keluarga mereka sendiri. Karena merasa kesal dengan hal itu, Raul pun kini mengeluarkan sedikit kekuatannya yang membuat Baron Caspi terdorong mundur. Saat itu, dikala Baron Caspi terdorong mundur, Raul menuturkan, jujur saja, ini cukup menyedihkan jika kau menggali lebih dalam soal pemilik Sword Art ini daripada mencoba untuk membuat gaya berpedang baru dari menyatukan banyak Sword Art lain. Kau mungkin bisa melampaui tembok yang ada dalam dirimu itu. Namun sayangnya, Baron Caspi malah merasa tidak ingin diceramahi oleh Raul. Hah, bocah sepertimu memangnya tahu apa sampai bisa mengoceh soal omong kosong seperti itu? Tak kusangka kau berani mengguruiku, orang yang sudah mempelajari dan menguasai birkras selama 15 tahun. Sombong sekali kau. Yaudah, Tempest Wolf. Teknik pedangnya bisa memanifestasikan mana yang berbentuk sebuah serigala yang langsung melesat ke arah Raul. Namun Raul sendiri hanya berdiam, tak bergeming di tempatnya, yang membuat para bangsawan yang mendukungnya kembali bersorak, meneriakan kemenangan Baron Caspi. Oh, Tempest Wolf di keluarga Templeton. Dia pasti mempelajari Master Sword Art itu saat dia menjadi pasukan penjaga. Dia pasti akan menang kali ini kan? Baron Caspi! Baron Caspi! Namun, teriakan-teriakan mereka langsung terhenti dikala Raul bergerak dan langsung membelah dua Manowar milik Baron Caspi. Sing! Tentu saja, hal tersebut membuat Baron Caspi terkejut. Namun, di tengah keterkejutannya, Raul langsung bergerak mendekat ke arahnya sembari berkata, kau tidak paham, yang terpenting bukanlah Sword Art macam apa yang kau pelajari, tapi sebagus apa kemampuanmu dalam memahami Sword Art itu. Melihat Raul yang kian mendekat ke arahnya, Baron Caspi pun menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Raul sembari membalas, dasar bodoh, kau pikir kau bisa melawanku dengan basic sword form seperti itu? Namun, tiba-tiba saja serangan Raul berubah
yang membuat Baron Caspi tak bisa berkutik dan terdiam dikala tubuhnya tergores oleh pedang rawa. Sword Form macam apa itu tadi? Dia merubah arah gerakannya dalam sekejap. Apalagi sekarang, gerakan kelima dari Bearclass, Swordmanship, Home and Pierce. Bukan, ini gerakan ke-8, Horizontal Slash. Apalagi selanjutnya? Apakah itu gerakan ketiga, Twist and Pierce? Bukan, apakah ini gerakan ke-6, Vertical Slash? Aku tidak tahu. Dia merubah Sword Form-nya dengan sangat cepat, bahkan sebelum aku bisa membacanya. Sakit. Apakah sejak awal menghubungkan Sword Form seperti ini bisa dilakukan? Sword Art terdiri dari kumpulan Sword Forms. Sword Form adalah jalan yang menyatukan gerakan pedang dasar seperti tebasan yang horizontal, tebasan vertikal, dan juga hunusan. Bagaimanapun, cukup mudah untuk membaca gerakan Sword Forms ini. Jadi, saat menggunakan Swordmanship, sangat lumrah untuk mengubah mereka dan menghubungkan beberapa teknik pedang sekaligus. Tapi, koneksi yang dilakukannya itu terjadi beberapa kali dalam waktu yang singkat, dan juga gerakannya sangat sempurna, sampai-sampai gerakannya itu sendiri tidak bisa diprediksi. Sejauh inikah perbedaan bakat kami? Sialan. Pada akhirnya, meskipun Baron Caspi terus-menerus menahan serangan combo wombo dari Raul, tubuhnya lagi bisa menahan rasa sakit itu yang membuatnya tak sengaja melepaskan pedangnya, hingga Raul pun dengan mudah menodongkan pedangnya lalu berkata, "Kau lihat, Baron, hanya menggunakan kombinasi dari Sword Form standar saja sudah cukup, bukan? Setelah ini, apakah kau masih berpikir kalau pemilik Sword Art itu masih belum cukup?" Mendengar hal itu, Baron Caspi yang hanya bisa pasrah pun membalas, "Kau dasar monster bajingan." Setelah mengatakan itu, bersama dengan tubuhnya yang terjatuh ambruk, Baron Caspi pun berpikir, jika kau memiliki ketajaman mata, kecepatan refleks, dan juga penilaian yang setingkat itu, tak peduli Sword Art macam apa yang kau gunakan, itu sudah tidak penting lagi. Setelah berpikir seperti itu, Baron Caspi pun yang ambruk terjatuh, kini pingsan tak berdaya, yang membuat Raphael, sang wasit duelnya, berkata, "Pemenangnya adalah Raul." Melihat hal itu, para bangsawan yang mendukung Baron Gendar kini merasa gundah gulana. Baron Caspi telah kalah. Situasinya menjadi lebih aneh lagi sekarang. Aku yakin, aku pernah dengar kalau dia tidak pernah belajar Swordmanship dengan benar. Tapi, kenapa dia sejago ini? Melihat keresahan para bangsawan di sekitarnya, Baron Gendar pun mencoba untuk menenangkannya. Jangan khawatir semuanya, dia hanyalah bocah yang selevel dengan pendekar pedang biasa. Apakah ada yang tahu siapa kontestan terakhir kita? Mendengar hal itu, melihat siapa kontestan terakhirnya, para bangsawan pun langsung kembali bangkit bergembira, bahkan bersemangat. Benar, jika dia yang maju, tidak peduli sebagus apa pemilik Sword Art itu di keluarga utama, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dengan begitu, Raphael pun melanjutkan, "Sekarang kita akan menyambut kontestan terakhir." Sambil melihat ke arah seorang pria yang melangkah maju ke tengah aulanya, Raphael tersenyum berpikir, "Ini sangat menghibur. Aku akhirnya bisa melihat si Aston sialan itu yang sudah lama menjadi musuh kami dikalahkan dan dipermalukan. Aku akan menantikan kekalahan bocah itu. Tapi jujur saja, siapapun yang menang tak ada urusannya denganku." Apakah dia Dave? Dia bukanlah tipe orang yang mudah diingat. Dia putra tertua di Baron Gendar, sedikit lebih tua dariku. Aku dengar dia sudah melewati garis batasannya. Ya, itu tidak penting. Berjuanglah sampai akhir, bocah. Kemudian setelah Dave, putra sulung keluarga Baron Gendar, melangkah maju di tengah aulanya, Raphael memulai duelnya. Duel ketiga dimulai. Bersamaan dengan Dave yang kini melangkah dengan begitu arogan ke arah Raul, suara para bangsawan di sana pun kembali terdengar. "Hajar dia, Dave! Rembungan turangnya!" Melihat mana Dave yang begitu berkobar-kobar dari tubuhnya, Raul pun yang bersiap siaga di tempatnya berpikir, siapa sangka mereka berusaha sejauh itu hanya untuk hal ini. Kemudian Dave pun mengacungkan senjatanya menuturkan,
Hei, bocil. Aku tidak akan mengulangi perkataanku ini. Menyerahlah selagi aku masih berbaik hati. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu dengan pedangku ini. Jika kau mau melawanku dengan sword art bodohmu itu, sebaiknya kau menyerah saja. Melihat mana blade yang digunakan oleh Dev, para bangsawan pun langsung merasa jika kemenangannya telah terjamin. Lihatlah mana blade yang jernih itu. Sesuai ekspektasiku, para expert memang berada di tingkatan yang berbeda. Meskipun para bangsawan di sana begitu mengeluhkan kemenangan Dev, Raul sendiri yang mengetahui kelemahan mana blade-nya, langsung menantangnya dengan berteriak, "Berhentilah mengoceh dan majulah sini." Mendengar tantangannya, Dev pun langsung menerjang ke arahnya sambil berteriak, "Hah, ya sudah, jika itu yang kau mau, jangan membenciku setelah pertarungan ini." Iya. Namun sayangnya, gerakan tebasan melebar dari Dev langsung dipatahkan oleh Raul dan kemudian menyerang balik menggunakan sebuah teknik tusukan yang membuat Dev langsung mengubah pedangnya di posisi bertahan. Kau jago juga menyerang sambil mengeluarkan suara seperti itu, kau bajingan. Saat itu, dikala Raul terdorong mundur oleh ayunan pedang Dev, ia berpikir, peningkatan fisiknya sampai sejauh itu. Pada akhirnya, berapa lama efeknya akan bertahan? Saat itu, Raul pun mengimbangi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Dev. Namun saat itu, perhatian Raul tertuju pada mana blade yang diayunkan oleh Dev secara bertubi-tubi. Dan sesuai dengan dugaannya, efeknya tidak bertahan lama. Meski begitu, tiba-tiba saja Dev mengubah serangannya dengan serangan langsung dari arah depan. Kau bajingan, apa kau akan terus bertahan seperti ini? Udah. Seketika itu juga, Raul menggunakan pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Namun meskipun Raul terdorong mundur, pedang miliknya terlihat gompal di satu sisinya. Dan ia pun terdiam menatapnya berpikir, dia membuat pedangku retak. Jika user dengan intermediate mana sword berhadapan dengan mana blade milik seorang expert, pedang biasa sudah pasti tidak akan bisa bertahan. Tapi sesuai dugaanku, mana blade miliknya bukanlah mana blade asli. Sekarang aku sudah melihat semuanya. Haruskah aku mengakhiri duel ini? Dan video kali ini pun diakhiri dengan, setelah berpikir seperti itu, Raul pun kini melangkah lebih dulu, di mana ia melesat ke samping Dev yang terdiam tak bergeming karena melihat mana blade miliknya telah padam. Namun di tengah ketakutannya, Raul berkata, "Inilah akhirnya expert palsu, bukan anjing kekaisaran." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.